Salam Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Di minggu-minggu sengsara Tuhan, kita tentu mengingat akan satu nats Alkitab yang biasa dibacakan dan direnungkan, yaitu Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat pengikut Dia. Nah, cerita ini terjadi sesuai kalau kita baca tepat sesudah Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus sebagai wakil dari murid-murid yang lain mengaku pada Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias. Dalam Injil yang lain, Injil-Injil yang lain dijelaskan bahwa Simon Petrus berkata lebih lengkap bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus memberkati pernyataan itu dengan mengatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku di sorga. Artinya pernyataan Petrus itu benar bahwa Yesus memang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bahwa orang Israel, khususnya pada zaman Yesus dahulu, sedang menanti tokoh yang disebut Mesias. Nah, kita tahu kata Mesias itu dari bahasa Ibrani Masiah, dan diterjemah di dalam bahasa Yunani-nya Kristus, yang kita Indonesiakan menjadi Kristus, berarti yang diurapi. Artinya tokoh Mesias ini adalah dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel, bahkan raja di atas segala raja kalau dalam pengertian Kristen kita, dan juga diurapi untuk menebus, membebaskan umatnya. Dalam pengertian ke Injil yang kita tahu, tentu saja membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi dalam pengertian orang Israel dahulu, zaman Rasul Petrus dan sebagainya, dia membebaskan mereka dari penjajahan Romawi paling tidak. Nah, dalam perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian, para rabi, para pimpinan agama Yahudi, agama orang Israel lama yang diwariskan dari Musa, mengajar pada umat bahwa memang tokoh yang namanya Mesias itu akan datang. Nabi Yesaya misalnya dalam Yesaya 52 dan 53, juga dalam beberapa bagian perjanjian lama yang lain melukiskan tentang Mesias, tokoh Mesias itu yang harus dinanti oleh bangsa Israel, bahwa dia adalah raja di atas segala raja, dia Allah, dia itu utusan Allah yang perkasa, yang membebaskan mereka dan sebagainya. Tetapi ada satu aspek dari tokoh Mesias itu yang rupanya entah dengan sengaja atau tidak dihilangkan oleh para pimpinan agama, imam-imam, kepala dan sebagainya ini dari pengajaran mereka kepada umat, yaitu aspek penderitaan dari tokoh yang bernama Mesias ini, yang ditulis misalnya sangat jelas dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 dan 53, yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hamba Tuhan yang menderita. Nah, entah bagaimana pengajaran bahwa Mesias itu akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga hilang dari pengajaran para rabi masa itu. Dan kita lihat hal itu nyata dalam pemahaman Simon Petrus di sini. Dan teman-temannya tentu saja, sebab dia juru bicara dari teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Sesudah dia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus mengajar murid-muridnya. Setelah Petrus mengaku itu, Yesus mengaminkannya bahwa dia memang Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka bahwa anak manusia, artinya Mesias itu sendiri, karena anak manusia ini gelar yang pertama dipakai oleh Nabi Daniel dalam menggambarkan tentang tokoh itu, tokoh yang diurapi itu, ketika dia bersama Allah Bapa terlihat berada di tempat yang mulia dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan sebagainya. Nah, lalu jadi Yesus mengatakan dialah tokoh yang mulia itu. Artinya dialah Mesias itu, anak yang disebut anak manusia itu. Tetapi Yesus mengajarkan di sini dalam ayat 31 bahwa dia itu harus menanggung banyak penderitaan
ditolak oleh tua-tua, artinya tokoh-tokoh agama Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, kata Yesus kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-31. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu dengan terus terang seperti dilukiskan dalam ayat yang ke-32. Tetapi di sini nyata pemahaman Petrus yang tidak benar, tidak lengkap kalau kita katakan tentang Mesias. Petrus menarik Yesus dan menegur dia. Kata menegur sini kata yang dalam bahasa aslinya sangat keras, Bapak Ibu. Petrus dalam bahasa Inggrisnya rebuke, menegur, menghardik Yesus. Jangan bicara seperti itu. Sebab Petrus dan teman-temannya tidak mengerti, tidak mengakui bahwa Mesias itu akan menderita, ditolak, dibunuh, baru kemudian bangkit. Mereka memahami seperti yang tadi saya katakan, bahwa Mesias itu akan menjadi tokoh yang hebat, jaya, datang sebagai raja di atas segala raja, membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Sehingga sebagai pengikutnya mereka pasti akan mendapat tempat yang utama, yang tinggi juga, karena Mesias akan menjadi seorang raja. Nah, tetapi ketika mendengar bahwa Mesias akan menderita, ditolak oleh imam-imam kepala dan seterusnya, dibunuh dan baru nanti bangkit, Petrus dan teman-temannya sangat kaget. Mereka shock. Bagaimana Mesias seperti itu? Selama ini mereka sudah diajar bahwa Mesias itu akan penuh dengan kejayaan. Bagaimana Yesus mengatakan dia sebagai Mesias akan ditolak, dan dibunuh. Mereka tidak bisa menerima itu karena memang pemahaman mereka tentang Mesias tidak tepat selama ini. Lalu apa kata Tuhan Yesus pada Petrus? Kita lihat di sini dalam ayat yang ke-33. Tuhan Yesus tidak mengatakan begini. Ingat, Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh Petrus, ternyata pemahaman teologi kamu tidak begitu bagus. Mari kita diskusi, kamu terima, kamu dengar, begini sebenarnya begini sebenarnya misi yang harus dilakukan oleh aku sebagai Mesias yang diutus Allah. Tidak, Tuhan Yesus tidak bicara seringan itu. Tuhan Yesus menghardik dia, memarahi Petrus, dan sambil memandang pada murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus memarahi Petrus sambil memandang pada murid-murid yang lain? Karena pemahaman Petrus yang salah tentang Mesias itu juga adalah pemahaman murid-murid yang lain pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Mengapa Tuhan Yesus sekeras itu mengatakan kepada Petrus, "Enyalah iblis"? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan, mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan saja, kamu kurang paham rupanya? Tidak. Tuhan Yesus tidak menganggap itu sebagai hal kecil. Tuhan Yesus menganggap itu sebagai hal yang berbahaya. Sehingga dia katakan, "Enyalah iblis." Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus ingat bahwa ketika dia dicobai oleh iblis sesudah dia dibaptis dan berpuasa 40 hari, lalu dibawa oleh Roh untuk dicobai oleh iblis. Tema utama dari pencobaan iblis adalah iblis ingin Yesus menerima atau mencapai kemuliaan, kejayaannya tanpa harus melalui penderitaan di sepanjang hidupnya dan terutama di kayu salib. Itu godaan iblis. Sebab kalau Yesus melewati penderitaan untuk sampai pada kemuliaannya, berarti Yesus mentaati Allah. Karena memang Yesus harus menjalani penderitaan supaya bisa menebus umatnya, umat pilihan Allah yang diberikan untuk dipimpin oleh Yesus. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, iblis ingin membelokkan misi Yesus. Iblis tidak ingin Yesus menderita supaya kita diselamatkan. Iblis ingin menipu Yesus yang mengatakan, kamu langsung saja pada kemuliaan, sembahlah aku supaya kamu mendapatkan segala kekayaan, kejayaan dunia. Nah, ketidakinginan untuk menderita adalah godaan yang iblis tawarkan kepada Yesus. Langsung pada kemuliaan tanpa penderitaan dan tanpa salib. Nah, ketika Petrus tidak setuju bahwa Yesus Mesias harus menderita dan mati di salib, Yesus melihat bahwa ini tema yang sama, tema pencobaan yang sama yang diberikan oleh iblis. Sehingga Yesus tahu bahwa kata-kata Petrus itu, entah dia sadar atau tidak, adalah kata-kata yang iblis titipkan di mulutnya.
hardikan, teguran, ketidaksetujuan Petrus bahwa Mesias harus menderita adalah tipuan iblis yang iblis titipkan lewat Petrus. Karena itu Yesus mengatakan, enyahlah kamu iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya engkau tidak memikirkan kehendak Allah bahwa aku Mesias harus menderita untuk menyelamatkan kamu dan semua orang percaya. Tetapi kamu memikirkan keinginan manusia yang adalah hasil tipuan iblis untuk membatalkan penebusan dan langsung kepada kesenangan. Bapak Ibu sekalian, pemahaman ini juga masih beredar sampai saat ini. Banyak orang, bahkan mereka yang mengaku Kristen, bahkan mereka mengaku pemberita Injil, mereka mengajarkan bahwa orang Kristen tidak harus menderita. Yang menjadi pengikut Kristus akan mengalami kesenangan demi kesenangan, kesuksesan demi kesuksesan selama-lamanya. Seandainya Tuhan Yesus masih berada sebagai manusia, masih berada di muka bumi, pasti dia akan menghardik mereka dengan mengatakan, enyahlah engkau iblis. Sebab pengajaran seperti itu bukan pengajaran Tuhan Yesus. Kristus harus menderita demi menyelamatkan umatnya, dan baru ia tiba pada kebangkitannya dan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, lalu Tuhan Yesus memanggil banyak orang dan murid-muridnya, dan dia mengajar mereka bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku Mesias, anak Allah yang hidup, harus melewati penderitaan untuk sampai pada kemuliaan bersama Bapa di surga. Kamu pengikut-pengikutku juga harus melewati jalan yang sama untuk menyaksikan tentang keselamatan itu di tengah dunia ini. Pertama, dikatakan harus yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Artinya dalam kehidupan ini seringkali kita pengikut Yesus harus membatalkan, harus melawan keinginan-keinginan kita sendiri yang bagaimanapun kelihatan baiknya demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Tujuan utama hidup orang percaya bukan lagi untuk memenuhi semua target kesenangan hidupnya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun itu menghilangkan sedikit atau banyak kesenangan kita, itu menghilangkan sedikit atau banyak kenyamanan kita, kekayaan kita, waktu kita, tenaga kita, dan seterusnya. Kita tidak boleh mengikuti apa yang kita mau, yang paling utama, tetapi yang paling utama mengikuti apa yang memuliakan Tuhan. Itu bisa sangat panjang penjelasannya, tetapi Roh Kudus akan memimpin kita untuk memahami semua itu. Kemudian yang Tuhan Yesus katakan, yang mau mengikuti dia harus memikul salibnya. Bapak Ibu, salib itu bukan hal kecil. Dalam tradisi kerajaan Romawi yang waktu itu menjajah Israel ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, salib itu adalah hukuman mati. Artinya semua orang percaya yang mengaku mau mengikuti Yesus harus mempertaruhkan hidupnya di garis depan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi memuliakan Tuhan dengan mempertaruhkan kehidupannya. Artinya apa? Artinya memang ada beberapa orang percaya entah zaman dulu atau sekarang, terutama pada zaman Tuhan Yesus dan beberapa saat sesudahnya, mereka betul-betul hidupnya mereka pertaruhkan untuk nyawanya mereka pertaruhkan demi kemuliaan Tuhan. Tetapi paling tidak bagi kita semua, kita harus mengerti bahwa semua yang kita punya, bahkan kehidupan kita pun tidak boleh lebih penting, tidak boleh kita anggap lebih penting dari kemuliaan Tuhan. Sebagai tanda syukur atas pengorbanan Kristus, kita juga rela mengorbankan banyak hal dalam diri kita untuk menyaksikan bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, ia mengatakan kemudian dengan itu menyangkal diri, memikul salib, dan dengan itu mengikut dia. Artinya kita harus mengikut Kristus seumur hidup kita. Kita tidak hanya mengikut ketika jalan itu menyenangkan Bapak Ibu,
tapi kita juga harus ikut Kristus. Ketika jalan mengikutnya itu tidak menyenangkan, bahkan menyedihkan, menyusahkan, menyengsarakan bagi kita. Sebab ujungnya sudah Ia tentukan, yaitu kemuliaan kekal bersama Dia dan Bapa di sorga. Kasih Tuhan sekalian, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 35 dan bahwa orang yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Artinya orang yang tidak takut rugi apapun, bahkan harus kehilangan segala-galanya untuk Tuhan, itu orang-orang yang demikian, yang sudah mempunyai tempat bagi jiwanya di sorga. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Yesus menjalaninya, murid-muridnya kemudian menjalaninya, dan kita semua juga dipanggil untuk menjalaninya. Kalaupun kita tidak seperti murid-murid Yesus dulu yang harus sungguh-sungguh benar-benar kehilangan nyawa mereka untuk kemuliaan Allah, kita harus rela kehilangan apapun. Kita harus rela. Kita harus mempertaruhkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena jika kita tidak mau mengorbankan sesuatu apapun dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan, kita akan kehilangan tempat. Kita kehilangan tempat di dalam kerajaan yang kekal. Mereka yang suka mempertahankan, walaupun menyebut diri mereka Kristen, tapi mereka suka mempertahankan kesenangan mereka, keinginan-keinginan daging mereka, dan tidak rela kehilangan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, demi ketaatan pada Tuhan. Mereka kehilangan tempat dalam kerajaan yang kekal, kalaupun mereka mengaku mereka orang Kristen. Tapi Ibu kasih Tuhan sekalian, Tuhan Yesus katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Artinya, apa gunanya karena di dunia ini kita mau mendapatkan semua yang menyenangkan kita dan membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Karena semua itu akan berakhir dan kita kehilangan tempat kita dalam kerajaan yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tidak ada yang Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang bisa diberikan untuk menggantikannya, ganti nyawanya. Artinya kalau oleh karena ketidaktaatan saudara-saudara kita, oleh karena ketidakrelaan untuk berkorban bagi kemuliaan Tuhan demi ketaatan pada Tuhan Yesus, sehingga seseorang harus kehilangan tempatnya di surga, tidak ada yang bisa dipakai untuk menggantikannya. Tidak ada emas yang cukup berharga untuk membelinya kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Tuhan Yesus melanjutkan bahwa memang oleh karena salib itu sesuatu yang memalukan. Mengikuti Yesus, memikul salib kadang-kadang menjadi hal yang menakutkan dan memalukan bagi kita. Bahkan di beberapa bagian dunia kita malu mengaku menjadi sebagai orang yang percaya. Dan itu terjadi bahkan di daerah, di tempat-tempat di mana kekristenan menjadi mayoritas pun ada orang-orang yang dengan terang-terangan ingin hidup taat pada Tuhan, dan mereka malu karena mereka bisa diejek sebagai orang yang rohani dan sebagainya. Atau di kalangan tidak percaya ada orang, kalau hidup di kalangan orang yang tidak percaya, ada orang percaya yang orang Kristen yang malu mengaku dirinya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan orang seperti itu, terhadap orang seperti itu, dia juga malu mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Waktu ia datang kembali diiringi malaikat-malaikatnya, dia tidak mau mengakui mereka sebagai umatnya yang akan hidup bersama dia dalam kekekalan di dalam kerajaan Allah. Panggilan Tuhan Yesus ini penting Bapak Ibu. Saya ingat khotbah seorang pendeta tua di gereja Gemit Kefas puluhan tahun yang lalu di Kota Kupang. Beliau mengatakan banyak orang Kristen yang berkata, Yesus boleh menderita kalau saya nanti dulu. Dan itu
kelihatan begitu simpel, sederhana, tetapi itu terngiang di telinga, di dalam pikiran saya sampai saat ini. Walaupun sudah sekitar 20-an tahun berlalu. Sebab memang kadang-kadang itu sikap kita, Bapak Ibu. Kita dengan kusuk memperingati pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus. Bahkan beberapa gereja membuat beberapa tradisi sebagai peringatan khusus terhadap hari-hari, minggu-minggu penderitaan Yesus sampai ia disalibkan. Tetapi ketika diminta untuk menderita untuk Yesus, harus kehilangan waktu untuk Yesus, harus kehilangan sedikit kekayaan karena untuk Yesus, harus kehilangan sedikit kenyamanan karena untuk Yesus. Banyak orang menolak. Yesus mengatakan orang-orang seperti itu tidak layak untuk Dia. Ketika harus mengaku bersaksi untuk Yesus, banyak orang malu. Yesus katakan, orang-orang itu, Dia tidak akan mengakui orang-orang itu untuk hidup bersama Dia dalam kemuliaan Bapaknya. Di minggu-minggu di mana kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus itu, ingatlah, kita semua juga dipanggil untuk menderita untuk Tuhan. Kita semua dipanggil untuk mengorbankan sesuatu atau lebih dari sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai kesaksian kita tentang Dia yang rela untuk mengorbankan segala-galanya demi keselamatan kita dan demi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memperingati hari minggu-minggu penderitaan Yesus, dan nanti memuncak pada hari kematiannya dan kebangkitannya. Dalam hal itu nama Tuhan yang dimuliakan selalu. Saya Remy Vanggidaya dari Canberra, Australia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.